Rencana Pemkot Probolinggo, atur ulang Gor Ayani, FPTI minta wall climbing tak dipindah. Kawasan Gor Ayani, Kota Probolinggo, akan ditata ulang. Lapak para pedagang dan wall climbing yang berada di kawasan ini akan dibongkar. Bahkan, arena panjat itu akan dipindah ke Gor Mastrip. Namun, adanya rencana ini belum ada anggarannya. Pemkot Probolinggo berencana merealisasikannya usai pembahasan perubahan APBD ke 2025, karena anggarannya masih akan dialokasikan dari perubahan APBD. Rencana pembongkaran wall climbing mendapatkan perhatian dari Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kota Probolinggo. Mereka berharap tidak dibongkar dan tetap menjadi sarana olahraga dan latihan atlet di kawasan Gor Ayani. Iwan Rosyidi, Ketua FPTI Kota Probolinggo mengatakan, bila terpaksa harus dibongkar, pihaknya berharap tidak dibongkar sebelum ada penggantinya yang sesuai standar kompetisi, karena membongkar dan mendirikannya butuh anggaran tidak sedikit. Naira, salah satu anggota cabur wall climbing, juga menyayangkan rencana relokasi tersebut. Dirinya mengatakan jika Gor Ayani sudah menjadi ikon dan tempat nyaman bagi cabang olahraga tersebut. Di sisi lain, Robert Rianto, anggota Komisi Ketiga, DPRD Kota Probolinggo, menanggapi hal tersebut. Robert mengatakan, jika memang rencana pemerintah kota untuk merelokasi fasilitas tersebut, dirinya berharap agar para anggota cabang olahraga panjat tebing mendapatkan fasilitas yang lebih baik, sehingga dapat melakukan adaptasi dengan baik untuk mewakili Kota Probolinggo dalam cabang olahraga tersebut. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Di sini sih, soalnya kita berjuang dari kecil itu udah di sini dari kecil, jadi kayak lebih nyaman di sini aja. Kalau dipindah harus ada penyusiannya. Ya, kalau dipindah sih mintanya wallnya standar. Internasional ya, gitu ya betul. Kalau jarak dari rumah, kanan mana kalau dipindah sini? Sebenarnya kalau jarak dari rumah lebih dekat ke sana, tapi nggak mau aja. Iya. Penuh sejarah begitu. Iya, kenangan. Tapi memang inginnya tetap di sini. Iya. Kalau inginnya di sini tambah fasilitas apa ini? Kalau di sini? Yang wall speed. Kurang. Ya. Sama wall lead juga. Cuma satu di sini. Gitu ya. Ini sebenarnya layak apa enggak ini yang sekarang ini? Sangat layak. Baru-baru ini? Ya. Ke Jurprov di Surabaya. Juara berapa? Medali emas di Speed World Record Yacht A, sama di medali perunggu Lead Yacht A Putri. Mental sebenarnya nggak terlalu terganggu, tapi kayak kepikiran aja gitu. Kepikiran ya. Mengganggu konsentrasi juga dalam. Iya, soalnya anak-anak juga sibuk bantu bongkar-bongkar juga kan, nanti Fokus, ya kesehatannya juga pasti berkurang juga. Mas, jenengan tahu ada rencana pemindahan atau pembongkaran base camp atau tempat latihan PT ini kapan? Diawali setelah Lebaran itu kita masuk pertama itu saya ke Dispora Par. Saya ditemui oleh Pak Kabid, diberitahukan sudah tahu nggak berita tentang ini akan adanya pembongkaran lapak dan wall climbing karena adanya rencana dibuat jalan tembusan dari Jalan Dr. Rustomo ke museum. Terus saya ditindaklanjuti oleh Kasih itu tanggal 1, harusnya tanggal 30 April. Terus dipanggil Pak Asisten. Jadi nggak jadi, saya ditunda 1 Mei. Saya bilang itu hari buruh libur. Udah ketemu di Gor aja. Langsung diceritakan ini akan dibuat jalan tembus. Terus tadi ini tanggal hari Kamis ini, jadi Kamis kemarin, terus Kamis ini tadi itu ada rekanan yang ditunjuk di perencanaan. Jadi konsultannya itu membicarakan tentang pembongkaran ini. Tentunya kita ingin berharap dan bertahan di sini karena mempertimbangkan satu faktor ini resiko biaya yang tinggi. Pemindahan ini akan mengakibatkan unsur panel ini yang paling mahal itu bisa pecah. Tentunya ini akan menimbulkan biaya tinggi. Yang kedua, dikarenakan di sini ini aman. Kita latihannya kan sampai malam di sini. Jadi rasa aman dari orang tua itu yang dipertimbangkan. Yang ketiga, karena memang sumber potensial atlet itu ada di sini. SD, SMP, TK sampai SMA itu kita khususnya TK, SD sampai SMP itu banyak di sini. Yang keempat, kalau kita menang, itu orang tua itu datang ke sini dan menitipkan ke kita. Jadi ini sangat
membantu dalam kami tumbuh kembang dalam pembinaan hingga menjadikan atlet ini goal setternya itu bisa menjadi seorang champion. Ini kan informasinya kan jelang Porprov gitu ya. Ya. Apakah tidak merusak konsentrasi anak-anak ini untuk melatih skillsnya ya? Jelasnya begitu, tapi kami berharap ini rencana ini masih bisa dirubah. Tentunya Pak Wali Kota ini sangat concern terhadap olahraga. Kami berharap ini kebijakannya ini mungkin kita bisa disinergikan dengan sentra kuliner yang akan dibentuk ini. Sekarang konsep olahraga itu adalah sportainment. Jadi alangkah baiknya kalau bisa dipadukan untuk ke depan kemajuan Kota Probolinggo ini. Tapi kenapa Pak sampai tiba-tiba katanya membongkar sendiri sebagian dari bangunan? Oke, karena untuk boulder indoor ini itu adalah set plan-nya dari Jalan Tembus. Jalan Tembus. Sedangkan kita ini sekitar medio kedua ini nanti Juli sampai November ini banyak event-event nasional maupun internasional yang akan kita lakoni. Tentunya ini pada saat itu kami tidak mampu untuk bisa mencari alternatif latihan di mana. Makanya ini alat-alat yang masih kita bisa gunakan itu kita pindahkan ke sana. Kita akhir tahun lalu punya latihan kecil di Kademangan dan itu mungkin bisa dimaksimalkan dengan alat-alat ini. Kami berharap wall yang tinggi ini masih bisa tetap bertahap. Mungkin separuh dari wall ini juga yang tidak menghalangi jalan masih tetap bisa bertahan di sini. Itu harapan kami. Apakah memang karena Itu Agustus sampai Oktober itu katanya rekanannya itu nanti antara itu sudah ada pembongkaran. Kebijakan rekanan khawatirnya alat-alat yang perendil-perendelnya ini kan mahal. Kita kumpulkan melalui nabung sedikit-sedikit itu untuk mengamankan itu aja sebenarnya. Berarti ini akan dipakai lagi, apakah tidak bahaya? Sebaiknya kan yang baru, permintaan yang kan gimana? Oke, kami berharap itu harusnya kita punya sarana baru dulu, baru kita dipindahkan. Tanpa mengurangi sarana titik yang sudah ada. Itu hemat kami. Itu sangat membantu kami dalam mempertahankan pembinaan dan prestasi ke depan tentunya. Berarti ini nanti walaupun dibongkar jangan dipakai ya, karena berbahaya juga. Karena pasti menurun safety prosedurnya. Pasti itu. Kami sebagai perwakilan dari DPRD sebetulnya apa yang menjadi unek-unek dari pemerintah, kalau memang itu benar dan bagus untuk masyarakat, kami mendukung. Yang pada intinya untuk sarana prasarana panjat tebing itu ini ada dua kemungkinan. Kalau memang itu dipindah, yang jelas itu pasti ada kerusakan. Dan yang kedua, mungkin pemerintah juga berpikir kalau memang itu dipindah rusak, otomatis kita harus menghitung atau membuat sarana prasarana panjat tebing yang baru. Ini mungkin saran atau usulan dari saya sebagai perwakilan Partai Persatuan Pembangunan. Ya, jadi pada intinya arena atau sarana prasarana panjat tebing sekarang ini sudah tidak memungkinkan. Dengan kemiringannya sekarang dengan yang ada sudah jauh beda. Jadi kalau emang dipindahkan, otomatis kita berpikir menghitung lebih baik buat yang baru. Perkara itu sejarah menelurkan atlet yang tadi mewakili Asia, mungkin lambat laun dengan keberadaan sarana prasarana yang dipindah ini mungkin bisa adaptasi lah. Mungkin dari saya. Itu kenapa kok dibongkar? Katanya di sana akan ditempati oleh PKL dan Jalan Tembus dari Dr. Sutomo ke Suroyo melalui Museum Probolinggo yang di Jalan Suroyo itu. Padahal di sisi selatan Museum Probolinggo itu milik pemerintah Kabupaten Probolinggo. Apa yang menjadi program pemerintah selama itu baik kita dukung. Jadi seperti aset yang seperti Museum Rasulullah itu ya, saya rasa mungkin pemerintah kota bisa mensiasati. Ini kan semuanya ranahnya provinsi, mungkin wali kota, bupati, MOU atau mungkin mengadakan pembicaraan yang intinya kebaikan untuk masyarakat Kota Probolinggo. Saya rasa mungkin pemerintah yang lebih
tinggi pasti mendukung. Dan kami juga mengapresiasi dengan adanya jalan tembus ini, yang jelas akses ekonomi mungkin bisa lebih singkat, lebih tepat guna. Mungkin dari museum sama gor, kalau memang betul-betul aksesnya itu tembus, insya Allah bisa berdampak kepada ekonomi kerakyatan. Memang itu memang usulan terutama dari Komisi 2, Bapak Riyadus Sholihin, itu juga menyinggung terkait dengan UMKM yang pada intinya nanti untuk menambah pendapatan anggaran daerah. Kalau pendapatan anggaran daerah itu bisa naik, otomatis nanti dampaknya juga ke masyarakat Kota Probolinggo ke depan juga. Kalau akses jalan ini tembus, insya Allah pedagang atau peminat itu mungkin bisa tambah tambah mudah lah untuk sampai ke apa yang diharapkan. Teman-teman orang tua yang anaknya latihan di sini merasa kecewa dengan rencana pemerintah yang memindah ke Gor Mastrip katanya. Menanggapi hal ini gimana, Pak? Terima kasih Pak Mo atas informasinya. Ini adalah hal yang baru. Saya sebagai wakil rakyat perlu juga menjadi perhatian. Jadi ini nanti mungkin kita konfirmasi dengan Bapak Ketua KONI yang baru. Kira-kira bagaimana menyikapi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah diambil khususnya untuk pemerintah. Kami yakin dan kami percaya apapun yang dilakukan pemerintah, insya Allah itu semua yang terbaik. Dan perkara atlet mau berbeda, mungkin insya Allah lah kita duduk bersama, kita beri masukan, kita mendengar apa keluh kesahnya. Kita kan orang Indonesia, adat ketimuran tetap kita pakai. Jadi insya Allah semuanya solusi yang ada di luar ini, kita sebagai wakil rakyat dan kita bisa menyampaikan ke pemerintah, kita bisa menyampaikan ke wali murid, gayung bersambut, akhirnya kita menjadi sesuatu keputusan yang terbaik.